DPRD Kota Malang, Senin 9 Oktober 2023, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas rancangan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Rapat paripurna ini diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekda Kota Malang dan Kepala OPD serta Direktur BUMD Kota Malang. Ada satu kursi kosong, siapa yang mau maju ke depan? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, salam khusus suara, DPRD Kota Malang, OPD Kota Malang, Merdeka. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas rancangan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Maderian Diana Kartika. Kita awali rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, berdoa selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut data hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, telah hadir 35 orang, sebagian dalam perjalanan, satu pimpinan masih mengantar Caimin ke bandara. Dengan demikian, rapat paripurna sah untuk dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om Abikin Masdu Nama Sidang. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan kebijakan umum anggaran APBD Kota Malang tahun anggaran 2024 pada hari ini Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023 tepat pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara PJ Wali Kota Malang, selamat datang Bapak. Ini kehadiran pertama kali Pak Wahyu di ruang paripurna, bukan sebagai undangan Sekda Kabupaten Malang, langsung sebagai PJ Wali Kota Malang. Kita beri sambutan yang pertama dan applause untuk beliau. Yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD yang saya cintai, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Sekali lagi marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita bisa menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah rangkaian rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 26 Juli 2023. Panjang ceritanya, setelah 23 Juli lemparan Wali Kota dan hari ini ditindaklanjuti dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun 2024. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna yang terhormat ini bahwa agenda kita adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024.
Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya, langsung saja masing-masing juru bicara fraksi untuk mempersiapkan diri setelah saya panggil. Yang pertama langsung menyampaikan pandangan umum fraksi. Yang pertama dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Saudara Alfat Kurniawan Ramadan, SH, waktu silakan. Setelah dibuka, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada 6 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pandangan umum atas rancangan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Kami hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah dengan pemerintah Kota Malang, serta para pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, rekan-rekan media, para undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah tertimpa. Pandangan umum atas rancangan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, pembahasan strategis setelah melakukan kajian komprehensif serta analisis dokumentatif yang didasarkan pada esensi draft, sambutan saudara Wali Kota Malang serta berbagai bahan tambahan atas proses pembahasan, maka fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan fungsi legislasi sesuai undang-undang untuk memberikan kontrol berupa kritik, saran, masukan, rekomendasi, dan pandangan strategis sebagai dasar menyusun regulasi sebagai dasar hukum kebijakan sehingga mampu mendukung terbentuknya fondasi anggaran daerah yang lebih proporsional serta mampu menjadi stimulus bagi pembangunan Kota Malang. 1. Analisis arah kebijakan makro. 1. Rencana penerimaan daerah. Proyeksi PAD sebesar 1 triliun 226 miliar 378 juta 336.360 rupiah pada tahun anggaran 2024 atau bertambah dibandingkan PAD pada tahun APBD tahun anggaran 2023. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana rasionalisasi kenaikan dari sektor pajak dan retribusi secara real. Apakah kalkulasi potensi kenaikan PAD pada sektor pajak dan retribusi bisa dilakukan secara optimal? Jangan sampai kenaikan PAD sebesar 1 triliun di ranah pajak dan retribusi hanya angan-angan belaka. Mohon penjelasan. Keenam fraksi menyoroti berbagai persoalan yang ada di Kota Malang dan yang menjadi sorotan utama yakni terkait dengan hak waris PPHTB yang dikeluhkan masyarakat. Karena sebelumnya dinaikkan menjadi 400 juta kena pajak, sekarang diturunkan dari 400 juta, tujuannya agar masyarakat bisa terbantu. Selain itu yang menjadi sorotan keenam fraksi yakni kenaikan tunjangan kinerja ASN. Hal tersebut untuk mencegah adanya KKN. Rencana kenaikan 8% dari ASN, TNI Polri, dan pensiunan pada nota keuangan APBN tahun anggaran 2024. Mengapa belanja hibah dianggarkan 146 miliar 308 juta 012.440 rupiah berkurang sebesar 18,72% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Mohon penjelasan. Belanja bantuan sosial dianggarkan 8 miliar 133 juta 600.000 rupiah berkurang sebesar 63,98% jika dibanding dengan tahun anggaran 2023. Mengingat kondisi masyarakat miskin di Kota Malang masih cukup besar, mengapa justru pos belanja bantuan sosial turun drastis? Mohon penjelasan.
G. Terbaca. B. Prioritas kebijakan strategis daerah. 1, 2 terbaca. 3. Angka kemiskinan, angka putus sekolah, tingkat pengangguran terbuka menjadi permasalahan serius bagi pemerintah Kota Malang karena data pasti angka tersebut belum dapat dikatakan angka pasti dan valid, sehingga butuh perbaikan data pemerintah Kota Malang dengan konsep Malang Satu Data, sehingga pada tataran eksekusi dan penganggaran akan tertuju dengan tepat yang berimbas bagi kesejahteraan masyarakat Kota Malang, sehingga dibutuhkan langkah konkret dan terukur berdasarkan basis outcome kebijakan. Mohon penjelasan. 4. Sebanyak 88,9% atau 3.048 anak di Kota Malang berisiko mengalami stunting, sehingga kami mendorong untuk dilakukan pengentasan stunting dilakukan secara holistik pada OPD yang berkaitan, mulai dari melakukan dukungan penuh secara moral dan material berkaitan infrastruktur, SDM, pembiayaan, insentif, dan berbagai hal yang bisa dilakukan. 5 terbaca. 6. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan agar tetap tercapainya zero praktek KKN di wilayah pemerintah Kota Malang dengan bertujuan agar para pegawai meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai, maka kami mengusulkan kenaikan pemberian tambahan penghasilan pegawai apabila kinerja pegawai meningkat dan kedisiplinan pegawai baik, maka pegawai tersebut akan mendapatkan tambahan penghasilan pegawai sesuai haknya. Kualitas pegawai negeri sipil dapat dilihat berdasarkan ketepatan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Untuk mencapai kualitas yang baik, perlu didisiplinkan kerja yang baik pula. Pegawai negeri sipil sangat penting dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan karena merupakan penggerak pelaksana suatu kegiatan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya demi mencapai tujuan yang akan dicapai oleh suatu instansi atau organisasi. 7. Berdasarkan usulan kenaikan TPP pada poin 6, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan agar gaji TPOK tenaga pendukung operasional kegiatan dinaikkan sebesar sesuai PMK di Kota Malang menjadi 3.200.000. Keberadaan TPOK sangat penting dalam mendukung pelaksanaan suatu program dan kegiatan pada wilayah operasional karena merupakan penggerak sektor pendukung operasional suatu kegiatan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya demi mencapai tujuan yang akan dicapai oleh suatu instansi atau organisasi. 8. Untuk meringankan beban masyarakat miskin Kota Malang, maka kami fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan agar A. Peningkatan NPO PTKP nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk hibah waris yang semula pengurangannya 300 juta menjadi 400 juta. Ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dan agar masyarakat mudah mendapatkan hak secara legal kepemilikan tanah yang diperoleh dari waris. B. Pembebasan pembayaran PBB bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Hal ini bertujuan agar mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu di Kota Malang. Periode 2019-2024. Ketua Eko Herdianto. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara Sekda Malang, para staf ahli, asisten, alhamdulillah bersyukur pada Allah pagi menjelang siang hari ini fraksi-fraksi terhadap Kuapipas 2024 mudah-mudahan nanti kumpul kita nikmati saya mulia ini. Selawat salam mudah-mudahan tetap terima curahkan kepada junjungan kita Ibu Besar Muhammad, karena yang pula nantinya dengan syafaat beliau kita masuk dalam surga Allah. Pada jam 7 pagi karena sibuk dengan kegiatan kemarin, datanya ada taman yang rusak,
Kalau dia nanti marah ke saya, tak laporkan Pak Wali. Sebagaimana kita lihat bersama keberadaan TPA Situmorang yang semakin hari semakin membunuh karena pengelolaan dengan sistem sanitary landfill kurang efektif untuk menyelesaikan masalah tumpukan sampah yang semakin membunuh. Di sisi lain, sudah 3 kali warga Kabupaten Malang yang bersebelahan langsung dengan Supit Kurang mengeluh karena air sungai yang biasa dipakai untuk MTK sudah tercemar karena dampak limbah sampah tersebut. Sekaligus mengeluh karena jika terjadi kebakaran kepulan asap sekecil apapun sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Persoalan lain yang menjadi sorotan fraksi dalam rapat paripurna ini yakni pelayanan air bersih dari PDAM kepada warga Kota Malang serta penanganan masalah sampah di Kota Malang. Malang yang bersebelahan dengan TPA Situmorang yang minta kompensasi penyediaan air bersih melalui sumur ATC, mobil siaga dan klinik kesehatan. Kemudian 49 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menerima keluhan dari warga yang mengurus PTSL yang diinginkan minta agar catatan BPHTB terhutang ditutup melalui APBD Kota Malang. Barangkali bisa. Inilah sidang paripurna Dewan Terhormat Hadir Bahagia dengan penyampaian pandangan fraksi PKB DPD Kota Malang terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 dengan harapan semoga pembangunan ke depan untuk masyarakat Kota Malang bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mohon maaf jika ada kehilafan, kekurangan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Ternyata sesudah hari Rabu ada hari Kamis. Artinya jangan pernah ragu dengan pria yang berkumis. Malang 9 Oktober 2023. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPD Kota Malang, Ketua Ahmad Farid Sulaiman MPD. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, jangan pernah ragu dengan pria berkumis. Contohnya Pak Pren. Selanjutnya dari Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Haji Rohmat Esos, waktu dipersilakan. Pandangan umum fraksi PKS DPRD Kota Malang terhadap APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah memberi nikmat karunia kepada kita semua. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Malang, yang terhormat Saudara pimpinan dan AUMD dan jajarannya, yang terhormat para pimpinan partai politik di Kota Malang, dan hadirin yang berbahagia. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita haturkan rasa syukur kepada Tuhan Allah, saling sapa, sehat dan bahagia. Para Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi kali ini, kami izinkan fraksi PKS menyampaikan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Wali Kota Malang yang telah menyampaikan sambutan dalam antar terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun 2024 pada tanggal 13 September 2023 yang lalu. Yang kedua, ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna DPRD yang telah berkenan memberi kesempatan pada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PKS terhadap rancangan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara BPD Kota Malang tahun 2024. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pembahasan terhadap KUA PPAS APBD Kota Malang tahun 2024 yang telah dianggarkan oleh Wali Kota Malang harus dilakukan dengan mengedepankan asas kehati-hatian dengan cara melakukan perencanaan yang cermat, baik dan matang guna mencapai segala sesuatu yang telah menjadi target pembangunan pemerintah Kota Malang dalam RKPD tahun 2024. KUA PPAS diharapkan nantinya dapat menjadi panduan arah kebijakan anggaran dalam menyusun APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, terhadap seluruh materi tersebut di atas,
ditambah dengan pemaparan oleh tim ahli setelah kajian dan pembahasan terhadap rancangan kebijakan umum uang PKS APBD tahun 2024, maka kami dari fraksi PKS perlu meminta penjelasan dari beberapa hal sebagai berikut. 1. Tema RKPBD 2024 Pemkot Malang yaitu transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing dan tata kelola pemerintah yang responsif dan adaptif. Mohon penjelasan maksud dari tema RKPBD tersebut. A. Seperti apa dan bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan dalam menuju tata kelola pemerintah yang responsif dan adaptif. B. OPD mana yang terkait serta program dan kegiatan apa saja yang akan menjadi prioritas pemerintah Kota Malang di tahun anggaran 2024. C. Berapa anggaran belanja yang akan dikeluarkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang responsif dan adaptif. Nomor 2 terbaca, 3, 4, 5 terbaca. Berikutnya langsung nomor 9. Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota menjadi prioritas pembangunan Kota Malang di tahun 2024 diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang selalu berulang tiap tahunnya, yaitu program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase oleh Dinas PUPR PKP diproyeksikan sebesar 64 miliar 714 juta dan selanjutnya mohon penjelasan mengenai titik peta serta kajian pembangunan sistem drainase terintegrasi yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam menangani permasalahan banjir. B. Program penyelesaian jalan oleh PUPR PKP yang diproyeksikan sebesar 116 miliar 580 juta 878.115. Mohon penjelasan mengenai program perencanaan pembangunan jalan baru dan perawatan jalan serta rehabilitasi jalan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. C. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka penurunan persentase angka kemacetan oleh Dinas Perhubungan diproyeksikan sebesar 43 miliar 789.667.803. Mohon penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang berkaitan dengan kemacetan pada tahun 2024. Berikutnya nomor 12. 10-11 terbaca. Fraksi PKS meminta kepada pemerintah Kota Malang untuk dapat menganggarkan insentif bagi pemungut sampah gerobak dari rumah tangga ke TPS. Mereka bisa dikatakan sebagai pahlawan lingkungan yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah Kota Malang. Bisa dibayangkan seandainya bila satu hari semua para pemungut sampah tidak mengangkut gerobaknya tidak jalan dari rumah tangga ke TPS, tidak bekerja, maka Kota Malang saat itu juga akan lumpuh. Oleh karena itu mohon perhatian dan penjelasan. Berikutnya nomor 15, 13, 14 terbaca. Umuman 14 ada yang penting untuk Satpol PP. Anggaran terkait penegakan hukum peraturan daerah oleh Satpol PP sebesar 6 miliar 895 juta. Diharapkan telah sesuai dengan kebutuhan dalam penegakan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Fraksi PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang dalam hal ini Satpol PP dapat rutin melakukan penegakan hukum secara tegas, terutama berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah kota, sehingga indikator kinerja terhadap penegasan perda sesuai dengan apa yang dilakukan dalam RKPJ Wali Kota. Mohon penjelasan. 5. ASN dapat memposisikan diri untuk netral dan tidak berpartisipasi secara aktif. Mohon penjelasan. Terakhir nomor 16, dalam visi RKPJD salah satunya adalah mewujudkan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra, Saudara Kolonel Purnawirawan DRS Joko Yutono, waktu dipersilakan.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Saudara Pimpinan Sidang, yang terhormat Saudara Pj Wali Kota, salam sejahtera semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita menuju jalan yang benar dan rahmatan lil alamin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambilan keputusan dalam pemerintahan Kota Malang. Selama ini berbagai peraturan baik undang-undang maupun peraturan hukum telah diberlakukan dalam upaya menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan berjalannya waktu, pemerintah Kota Malang harus mampu mengakomodasi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, mampu memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada, dan pemerintah harus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Selama ini dalam menentukan besarnya anggaran, setiap kegiatan pendapatan yang digunakan adalah pendapatan inkremental. Berdasarkan pendapat ini, penentuan besarnya anggaran setiap kegiatan didasarkan pada satu perubahan atau lebih variabel yang bersifat umum seperti inflasi, sedangkan analisis yang mendalam mengenai struktur kemampuan dan tingkat biaya optimal setiap kegiatan belum dilakukan secara maksimal. Akibat penerimaan anggaran akan memunculkan kemungkinan terjadinya underfinancing atau overfinancing yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit kerja. Dalam situasi seperti ini, banyak layanan publik yang dijalankan kurang efisien dengan tuntutan dan kebutuhan publik, dan akhirnya keseluruhan kondisi seperti itu telah menurunkan kapasitas dan efektivitas pemerintah Kota Malang dalam mendorong proses peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkesinambungan. Dengan demikian, peran lembaga legislatif dalam melakukan kontrol sangat menentukan guna terbentuknya transparansi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kepentingan publik, sehingga anggaran daerah sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah, di mana anggaran daerah yang merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, dalam mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan serta otorisasi pengeluaran harus sesuai dengan standar dan evaluasi kinerja, dan merupakan alat untuk memfasilitasi pengeluaran serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja, sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, tanpa mengenai uraian di atas, kami fraksi Gerindra menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama, dalam rencana nota keuangan, perencanaan kebijakan umum anggaran serta perencanaan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2024, pendapatan daerah direncanakan sebesar 1,2 triliun lebih. Hal ini didominasi dari pajak daerah sebesar 1 triliun lebih, sedangkan untuk retribusi daerah hanya 48 lebih, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar 30 miliar lebih, serta lain-lain pendapatan yang sah hanya sebesar 97 miliar lebih. Menurut perhitungan di lapangan, baik itu pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan asli daerah yang sah, semuanya masih bisa ditingkatkan dengan cara intensifikasi dan aktivifikasi yang maksimal, sehingga pendapatan daerah bisa mencapai minimal 1,5 triliun lebih.
Bagaimana pendapat pemerintah Kota Malang dalam hal ini? Mohon dijelaskan. Yang kedua dan seterusnya. Nomor 3, masalah penanganan TPA Sukitran menjadi isu masyarakat Kota Malang dan masyarakat sekitar TPA. Banyaknya masyarakat di sekitar TPA yang sakit terutama menderita penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas dan respiratory disease, jadi penyakit paru-paru. Selain pengelolaan racun B3 dan pengelolaan 5R belum maksimal, sementara TPA diartikan sebagai tempat pembuangan atau penampungan sampah. Pada arti sebenarnya tempat pemrosesan akhir, sehingga sampah dikelola hingga memiliki nilai ekonomi karena bisa diolah menjadi tenaga energi listrik, gas metana, pupuk cair, dan lain-lain. Untuk itu akan dijelaskan langkah-langkah Pemkot Kota Malang dalam menyelesaikan masalah tersebut dan bagaimana alokasi anggaran yang akan direncanakan. Nomor 4 dan seterusnya. Nomor 10, program penunjang perusahaan pemerintah dianggarkan 101 miliar lebih, di mana belanja tersebut sebagian besar dialokasikan untuk administrasi keuangan perangkat daerah atau 74 miliar lebih. Kemudian untuk pemeliharaan barang milik daerah sebesar 16,8% atau 16 miliar lebih, yang dibutuhkan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas sebesar 11 miliar lebih. Untuk itu mohon dijelaskan besarnya belanja-belanja tersebut apakah sudah berbanding lurus dengan program yang diharapkan pada peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Nomor 11 dan seterusnya. Nomor 12, program penyelenggaraan penataan ruang dianggarkan sebesar 5 miliar lebih, di mana peruntukannya untuk menetapkan RT/RW 2 miliar lebih dan untuk pelaksanaan fasilitas RDTR sebesar 2 miliar. Untuk itu mohon dijelaskan sejauh mana penyelesaian RT/RW, RT/TR dan alasan apa yang mendasari belum adanya penetapan dokumen tersebut. Nomor 13, program koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang sebesar 1 miliar lebih. Mohon dijelaskan sejauh mana perencanaan terhadap alih fungsi lahan menjadi lahan konversi tanpa mengganggu lahan terbuka hijau dan kepentingan lainnya. Nomor 14 dan seterusnya. Nomor 16, program peningkatan prasarana dan fasilitas umum atau PSU dianggarkan sebesar 43 miliar lebih. Untuk itu agar dijelaskan perbaikan di perumahan mana saja dan kegiatan apa saja yang dilakukan, serta PSU dengan kategori apa saja yang akan dijadikan prioritas perbaikan. Nomor 17, program pengembangan perumahan kegiatan, pelaksanaan pemanfaatan rumah susun umum dan rumah khusus dianggarkan 2 miliar lebih. Yang kami tanyakan, penataan seperti apa yang akan dilakukan dan apakah sudah ada master plan pengembangan perumahan secara berkelanjutan dan terarah? Mohon dijelaskan. Jaringan pertimbangan ada 3 miliar lebih dalam bagaimana sistem pengelolaannya dan bagaimana skema bisnis yang terjadi antara pemerintah Kota Malang dan dalam kesempatan kali ini, Presiden Gerindra mengucapkan selamat hari jadi TNI dan terima kasih atas perhatiannya, serta kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Bu RW-nya Pak Didi. Terhadap rancangan UAPPAS APBD Kota Malang, saudara pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang kami hormati, PJ Wali Kota Malang, fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Memasuki dinamika perekonomian dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan dimulai dari pengentasan kemiskinan ekstrim hingga pelaksanaan pemilu
serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal, maka disusun rancangan UAPPS tahun anggaran 2024 oleh pemerintah kota dengan berpedoman pada RKPD pada Kota Malang pada tahun 2024, yang mana telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas daerah, prioritas provinsi maupun nasional. Fraksi Partai Golkar menekankan bahwa UAPPS tahun 2024 harus dapat mencapai sasaran dan prioritas pembangunan di Kota Malang yang dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Mohon penjelasan. Pendapatan transfer tahun 2024 diproyeksikan sebesar 1.202.307.512.690, berkurang menjadi 170.537.533 rupiah, yang terdiri dari A. Transfer pemerintah pusat sebesar 170.404.343.000 sekian. B. Transfer pemerintah daerah sebesar 2.236.194.100 rupiah. Meskipun pendapatan transfer merupakan given dari pemerintah, fraksi Partai Golkar mohon penjelasan terkait penurunan pendapatan transfer tersebut. Terkait dengan rencana aksi reformasi birokrasi yang meliputi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik, fraksi Partai Golkar mempertanyakan A. Progres reformasi general tahun 2023 yang meliputi 8 area reformasi birokrasi. B. Kebijakan yang diambil tahun 2024 terkait reformasi birokrasi tematik yang meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan. Percepatan prioritas aktual Presiden yang terdiri dari penanganan inflasi, pengendalian produksi dalam negeri, stunting dan disabilitas. 15. Keberadaan Stadion Blimbing yang sudah 10 tahun lebih tidak berfungsi sebagai sarana olahraga masyarakat karena saat ini telah dibangun untuk tempat penampungan sementara pedagang pasar Blimbing yang tidak bisa difungsikan menjadi bangunan mangkrak serta menjadi salah satu titik umum, apalagi sering dipakai sebagai kegiatan yang bersifat negatif untuk masyarakat. Untuk itu, fraksi Partai Golkar mempertanyakan langkah pemerintah Kota Malang dalam upaya memfungsikan kembali Stadion Blimbing sebagai sarana olahraga masyarakat. Mohon penjelasan. Terakhir, dalam upaya penanganan kemiskinan tepat sasaran, pemerintah sedang melakukan kegiatan penyusunan database kesejahteraan sosial untuk mengetahui binding by address dan kebutuhan masyarakat miskin, untuk bisa mengetahui kategori kemiskinan ekstrim, miskin, mendekati miskin. Partai Golkar mempertanyakan prosedur penyusunan database kesejahteraan sosial dimaksud. Mohon penjelasan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Golkar DPRD Kota Malang yang dapat disampaikan terhadap rancangan UAPPS tahun 2024. Semoga kerja kemitraan pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang, serta senantiasa dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam 9 Oktober 2023, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang, Haji Edi Widanarko SAP, ditandatangani dan berstempel basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu
RW-nya Pak PJ, Pak Suryadi ini tega memang. Pak Dur tadi, mau yang disuruh baca. Selanjutnya dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Ibu Indah Lubiana, waktu dipersilakan. Biasanya kalau penutup itu kesimpulan saja. Pandangan Umum Fraksi Damai Demokrasi Indonesia Demokrat Pan Nasdem Perindo-Gasi terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Malang, yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Malang, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Malang serta jajaran eksekutif, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala instansi vertikal, pimpinan partai politik, rekan-rekan wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita bisa hadir di forum yang terhormat pada hari ini. Semoga kita terus diberikan semangat dan juga kekuatan untuk membangun Kota Malang yang kita cintai ini dengan berkeadilan dan berkemajuan, sehingga pada gilirannya tercipta masyarakat adil dan makmur serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna Dewan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi Damai Demokrasi Indonesia terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun 2024. Setelah Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang mencermati dan mempelajari rancangan kebijakan umum anggaran APBD tahun anggaran 2024, rancangan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 serta hasil rapat Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang, maka Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang menyampaikan saran, pemikiran, dan pertanyaan sebagai berikut. 1. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang mencermati bahwa dokumen KUA-PPAS tahun 2024 memiliki banyak kesamaan dengan dokumen KUA-PPAS tahun 2023. Asumsi dasar yang digunakan dalam menyusun APBD tahun anggaran 2024 yang ada dalam dokumen tersebut kurang menepis pada kaitan kondisi makroekonomi dengan asumsi dasar yang digunakan. Terkait hal ini mohon penjelasan. 2. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang adanya kondisi yang kurang sinkron antara paparan kondisi makroekonomi dalam dokumen rencana KUA-PPAS tahun 2024 dengan pembahasan soal kebijakan pendapatan daerah. Pada paparan tentang kondisi ekonomi makro dijelaskan tentang laju inflasi Kota Malang hingga tahun 2022, sedangkan penetapan potensi pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada angka inflasi tahun 2021. Hal ini tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dalam hal pendapatan daerah, mengingat kaitan erat antara inflasi dan potensi pendapatan daerah, khususnya sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Terkait hal ini mohon penjelasan. 3. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang kenaikan sektor perekonomian di Kota Malang melalui berbagai indikator yang disampaikan dalam dokumen rencana KUA-PPAS 2024 menunjukkan angka yang signifikan. Akan tetapi, angka Gini rasio cukup besar di Kota Malang dan bahkan di atas rata-rata nasional dan Jawa Timur, sehingga mengakibatkan ada berbagai dampak, termasuk salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat serta masalah sosial lainnya. Terkait hal ini mohon penjelasan. 4. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang kenaikan pajak daerah yang signifikan berbanding terbalik dengan proyeksi kenaikan retribusi daerah. Padahal menurut Fraksi Damai Demokrasi Indonesia,
Terdapat banyak aspek yang bisa menaikkan retribusi tersebut, seperti optimalisasi retribusi dari parkir dan juga sumber retribusi lain ditingkatkan selaras dengan peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Terkait hal ini mohon penjelasan. 5. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia memandang dalam dokumen rencana KUA tahun 2024, salah satu kebijakan perencanaan belanja daerah adalah merespon isu-isu global, nasional, dan daerah yang berdampak pada pembangunan daerah dan perekonomian. Terkait hal ini mohon penjelasan apa saja asumsi-asumsi dasar terkait dengan isu global, nasional, dan daerah sebagaimana dimaksud, serta bagaimana upaya meresponnya dengan alokasi anggaran. Mohon penjelasan. 6. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia memandang bahwa kebijakan belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan kebutuhan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya secara memadai. Akan tetapi, berdasarkan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, justru silpa dan BPT cukup besar. Terkait dengan hal ini mohon penjelasan. Sejauh mana pertimbangan yang memadai yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam merumuskan BPT tersebut. 7. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia juga memohon penjelasan terkait dengan dana belanja modal dalam PPAS APBD tahun 2024. Demikian pandangan umum Fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam 9 Oktober 2023, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Ketua Najwa Mahfud Askas. Terima kasih Yuda yang sudah menutup semua pandangan umum fraksi. Fraksi sudah menyampaikan pandangan umumnya, tinggal kita menunggu jawaban PJ Wali Kota hari Senin depan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya semua fraksi menyampaikan pandangan umum fraksi, maka selesailah rapat paripurna ini. Marilah kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa menurut dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sementara usai penyampaian pandangan umum fraksi di DPRD Kota Malang atas rancangan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024, pimpinan rapat kemudian resmi menutup rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas rancangan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Rapat paripurna akan kembali digelar pada Senin pekan depan dengan agenda jawaban PJ Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Untuk penjualan BPADB bagi warga, ya, ya. Jadi secara umum ini kan masih penyampaian pandangan umum. Ya, untuk menjawabnya saya akan koordinasi dulu dengan teman-teman Pak Sekda dan DPD. Ya, supaya nanti jawabannya rinci. Ya, kan kita diberi waktu sampai dengan hari Senin, nanti kita akan menyampaikan. Nanti secara umum akan menyampaikan. Ya, kita harus koordinasi dulu. Penambahan gaji juga. Iya betul, itu kan juga bagi keuntungan bagi ASN kan, sudah diminta oleh ini, itu saya sangat apresiasi sekali. Tapi jangan kita bahas karena kita punya hitung-hitungan terkait dengan penganggaran. Pak Jun. Ya. Akan disampaikan juga dari fraksi PDIP terkait dengan pengurangan BPADB bagi masyarakat terutama hibah. Iya. Yang kedua masalah kenaikan tunjangan bagi honorer. Iya. Itu mungkin bisa di. Baik, hari ini adalah paripurna yang spesial karena ini hari purna pertama yang dihadiri oleh PJ Wali Kota Malang, di mana memang setelah PJ dilantik 24 September, kita menunda 2 hari pembahasan dengan merubah bamus dengan tujuan agar PJ Wali Kota Malang, Bapak Wahyu Hidayat bisa mempelajari kebijakan umum anggaran APBD murni 2024. Akhirnya tadi semua fraksi pun
semangat memberikan masukan-masukan baru dari PDI Perjuangan yang menonjol tadi ada penyampaian yang selama ini dikeluhkan masyarakat terkait dengan hak waris untuk BPHTB itu dinaikkan menjadi 400 juta, selama ini di bawah 300 juta kena pajak, sekarang di bawah 400 juta. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa terbantu, terutama masyarakat yang tidak bertransaksi tapi mendapatkan waris, tidak ada menerima nominal di situ, bisa terbantu. Kemudian terkait dengan tukin, itu bagian dari upaya kita untuk mengurangi KKN, dan kemudian honorer kita, landasannya adalah bahwa kita selalu berbicara perusahaan-perusahaan wajib untuk membayar pegawainya sesuai UMR. Tapi Kota Malang tidak membayar tenaga honorer sesuai UMR. Kita masih di bawah UMR 2.940.000, UMR kita sekarang sudah 3.200.000. Sehingga minimal disamakan dengan UMR agar pemerintah Kota Malang bisa memberi contoh pada perusahaan-perusahaan yang lain supaya bisa minimal membayar gaji pegawai dengan UMR, standar UMR. Terus kemudian terkait dengan pelayanan PDAM juga tadi menjadi sorotan, pengelolaan sampah juga menjadi sorotan. Kita akan melihat, kita sengaja memberikan waktu seminggu agar PJ Wali Kota dan TAPD bisa memberikan jawaban yang komprehensif terkait dengan pandangan umum fraksi yang sudah disampaikan oleh 6 fraksi tadi. Ya. Oke. Simon Alfredo melaporkan. Jangan takut dengan pria berkumis.